Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'alun qul la taf'ul maf'alun maf'alun hasuna yasunu husnan wa masanan fahuwa hasanun usun la ta'sun masanun masanun luhuma yaqdumu luhumatan wa mahruman fahuwa rahmun qul la tahmun mahrumun mahrumun janubaya junubu janabatan wa majnaban fahuwa junubun ujunub la tajnub majnabun majnabun saju ayasdu sujaatan wa masja'an fahuwa suja'un usdu la tasdu masja'un masja'un jabanatan wa majbanan fahuwa jabanun ujbun la tajbun majbanun majbanun wajuha yauju wajahatan wa maujihan fahuwa wajihun ujuh la taujuh maujihun maujihun yamunayayunan wa maimanan fahuwa maimunun umun la taimun maimanun maimanun tola yatulu tulan wa matolan fahuwa tawilun tulatatul matolun matolun sarwa yasru suruatan wa masran fahuwa sariyun isru la tasru masran masran adubaya dulu adaban wa ma'daban fahuwa adibun udub la ta'dub ma'dabun ma'dabun wa ma'aman fahuwa la'imun kul'um la tal'um mal'amun mal'amun batu ayabtu ubut'an wa mabtu'an fahuwa bati'un ubtu la tabtu mabtu'un mabtu'un wa qurayau qur'an wa maukiran fahuwa waqurun ukur la taukur maukirun maukirun najasatan wa manjasan fahuwa najasun ujus la tanjus manjasun manjasun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ini sebelumnya sorob bab 5 itu tolong sering diulang-ulang, karena bab 5 itu isim fa'ilnya setelah fahuwa itu kan nggak beraturan. Nah kalau sering kita baca hafal kalian, seperti tola ya tulu tulan wa matolan kan fahuwa tawilun. Nah sementara mindset kalian kan fahuwa tawilun, ngerti maksudnya? Maka khusus bab 5 sering-sering diulang-ulang. Ya bukan berarti bab 1 dan yang lainnya nggak dibaca, paham maksudnya? Karena kalian masih ini seperti sajua ya ju sajaatan kan fahuwa sujaun, najusa yang jusu najasan fahuwa najasun. Nah, itu harus benar-benar apal kalian. Maka yang bab 5 itu memang terutama isim fa'ilnya ya sama masdarnya itu nggak beraturan, maka harus dihafal. Nah kalau udah mendarah daging udah apal malah enak gitu maksudnya. Oke, sebelumnya kita baca mul kitab, kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musonif. Wabil khusus kepada semua donatur al-aziz,
khusus bil khusus Kiai Haji Nur Huda Lombok yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya mabrur, sa'inya maskur, dosanya maghfur. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya as-Saikhi Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirral aziz san jami' wali songo Husan Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hasyim Asari Jombang, Kiai Asad Samsul Arifin, Mbah Wahab Hasbullah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Kiai Wahid Nur Hasim, semua para muassis dan pendiri Nahdlatul Ulama, khususan Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Salaga, Mbah Kota, Mbah Gede, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Habib Soleh Tanggul, Kiai Mas Siddiq Jember, Mbah Hasan Ginggong, semua sesepuh-sesepuh yang ada di Jawa Timur, Husan Ilaro, Mbah Maksum, Mbah Bisri Mustafa, Mbah Memun Zubair Rembang, Husan Ilaro, Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Sal Mahfud, Mbah Yai Abdullah Salam, Wa Ilaro, Mbah Madun Pondoan, Kiai Abdullah Rifai, Bu Hajah Nyai Salamah, semua guru-guru yang ada di Hacin, Cepolek dan sekitarnya. Husan Ilaro, Raden Asnawi Kudus, Kiai Hambali Kudus, Raden Kiai Haji Hambali Kudus. Husan Ilaro, Mbah Arwani, Mbah Turaihan, Mbah Mun, Mbah Ali, Mbah Fatoni, Mbah Anwar Kudus, semua guru yang ada di Kudus. Husan Ilaro, Mbah Soleh Darat Semarang, Syekh Jumatil Kubro Semarang, semua para sesepuh Cirebon dan sekitarnya. Husan Ilaro Ki Yusuf Taujili Garut, siapa lagi? Atingan Khair Afandi, Ki Ilyas Ruhayat, Ki Ruhiyat Tasikmalaya, Aang Nuh, Ki Ahmad Syatibi itu abahnya, Cianjur, Mama Falak Pakintongan, Syekh Nawawi Tanara Banten, Husan Ilaro Abu Yadimyati Banten, semua ulama-ulama yang ada di Banten dan sekitarnya, di Pulau Jawa semuanya, di Nusantara, di Jawa dan Madura, di Mekah dan Madinah, semua guru-guru yang difatihai oleh para guru-guru kita, para guru-guru kita. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya sebenarnya kiai-kiai ulama-ulama yang difatihain mah banyak ya. Ya enggak kelar semalaman. Memang kalau kita tawasul itu aja kan gak kelar-kelar ngajinya kapan gitu kan. Maka diantaranya kita jamak tanpa mengurangi kealiman semua ulama. Maka penting untuk kita itu selalu tawasul, mendoakan, kan udah wanti-wanti. Bahkan baca maulid pun jangan bercanda, karena maulid itu intinya baca kisah. Udah pada beli maulidnya belum? Siapa yang udah? Lu belum beli? Miskin amat beli. Lah iya kan, beli. Nanti saya baca, ntar ingetin kalau udah pada beli semua. Perempuan kok sama aja belilah. Oke, kita lanjut. Ini agak serius. Ya nggak serius-serius amat, ya biasa aja lah. Orang tiap hari kok ngaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalisu, dan bermula yang ketiga dari amil yang menasobkan fi'il mudhari, namun sejatinya yang menasobkan adalah an yang wajib dibuang. Itu kudu paham, harus diiniin. Wassalisu, dan bermula yang ketiga, itu kalau dipanjangkan kayak tadi, dari amil-amil yang menasobkan fi'il mudhari, namun sejatinya yang menasobkan adalah an yang wajib
dibuang. Hatta itu hatta. Mananya hatta ya sehingga itu. Hatta itu aslinya kan huruf jer. Maka itu kan wahia dan bermula hatta. Al jarratu tasdid roknya. Al jarratu karena jarro ya juru jarron kan. Makanya isim maf'ulnya kan majrur. Sama dengan mamdud gitu kan. Al jarratu itu huruf yang mengejirkan. Aslinya hatta itu huruf jer. Adapun hatta kok masuk kepada fi'il mudhari', maka antara hatta dan fi'il mudhari' ada huruf an yang dibuang gitu loh. Wa innama yunsabu dan bahwasanya dinasobkan, dibaca nasob apa al mudhari'u fi'il mudhari' ba'daha dalam setelah hatta dibaca nasob biizmari'an itu ta'aluknya biizmari'an dengan menyimpan an. Cuman dengan syarat ingkana jika ada apa al fi'lu fi'il, maksudnya fi'il ya fi'il mudhari'. Ba'daha hale karena itu al fi'lu jadi hal. Ba'da hale setelah setelah hatta ada itu mustaqbalan, kalian bilan robah. Mustaqbalan itu menunjukkan mustakbal. Bin nisbati, mustakbal tadi bin nisbati dengan dinisbatkan lima terhadap lafadz qoblaha yang sebelum hatta. Fi'il mudhari' yang setelah hatta kalau dibandingkan dengan lafadz kalimat sebelumnya, fi'il mudhari' tadi menunjukkan zaman mustakbal. Itu maksudnya in kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan, itu kalian rubah kan mustakbilan, mustakbalan yang benar. Perempuan diganti nahwu lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilaina Musa. Itu kemarin udah itu. Lan nabraha tidak henti-hentinya siapa kami apa namanya yaitu umatnya Nabi Musa. Mesos, you know Mesos? The prophet Mesos. Alaihi atas apa namanya anak sapi pedet. Dulu itu ini kenyataan kan ada pada dengerin sebenarnya udah bisa baca itu ini tafsir Jalalain. Musa ini ada dua, yang satu Nabi Musa ya nabi itu, tapi Nabi Musa mempunyai lawan, mempunyai musuh namanya Musa juga. Aska, kamu tidur ngantuk, diri dulu sembarangannya. 3 menit dah. Oke. Ntar kalau habis itu cuci muka, ngantuk. Emang tadi pagi main? Oh iya sama dia no. Sama Kelvin lah. Lah iya kan? Udah taruh aja wudhu cuci muka. Nah, udah pernah saya ceritain kan? Musa Samiri ini anak zina. Ngerti kan? Anak zina ini dibuang sama orang tuanya. Kemudian dipungut oleh malaikat Jibril, diasuh oleh malaikat sakti. Nah itu dia itu apa namanya akhirnya mengeluarkan kesaktiannya. Ada pedet sapi, anak sapi itu, yang anak sapi tadi bukan anak sapi beneran, awalnya dari tanah liat. Jejak langkah malaikat Jibril ini diambil tanah-tanahnya, dikumpulkan, dibentuk kayak sapi, tapi sapi tadi bisa bersuara, bisa ngomong. Nah itu namanya Musa Samiri. Ribut, dilarang sama
Nabi Harun. Nabi Harun itu kan adiknya Nabi Musa. Oh, gitu kan. Nah, pokoknya kata mereka lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a, sehingga kembali siapa failnya udah ada, hatta yarji'a, sehingga kembali ilaina kepada kami siapa Musa, Nabi Musa. Nah, dalam ayat kami akifina itu tadi apa saya artiin? Lan nabroha, tidak intinya siapa kami alai atas apa namanya pedet. Akifina itu orang yang junggung. Junggung itu apa bahasa Indonesianya? Orang yang apa namanya mengelilingi, tapi mengelilingi untuk disembah. Ngerti maksudnya? Nah, itu ukuf. Maka ada itikaf, diam untuk menyembah. Hatta yarji'a, sehingga kembali ilaina kepada kami siapa Musa, Nabi Musa. Nah, perhatikan, faruju'u Musa, maka bermula kembalinya Musa alaihi salam. Mustakbalun itu zaman mustakbal, bin nisbati dengan dinisbatkan ilama terhadap kejadian qabla hatta yang sebelum hatta. Wahua, dan bermula ma qabla hatta. Lu ngapain, Ted? Kuntet ngantuk mulu lu anu apa? Siapa? Bela dicenggok gitu. Masa lu gak berani nyempek don? Sama kuntet lah ngantuk. Iya kan? Zamanu ukufihim itu zaman diamnya yaitu ukuf itu kalau bahasa Jawanya junggung. Junggung itu diam untuk menyembah gampangannya. Umatnya Nabi Musa ala ibadatil ijli, atas menyembah berhala. Nah, perhatikan. Kan tadi dinyatakan hatta menasobkan fi'il mudhari' dengan an yang wajib disimpan. Kan syaratnya menunjukkan zaman mustakbal. Ingat. Nah, yang dimaksud mustakbal kan tadi binisbati lima qablaha, kalau dibandingkan dengan perbuatan yang sebelumnya hatta. Oke? Nah, perhatikan. Contoh ayat lan nabroha alai akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kan itu ditafsiri faruju'u Musa mustakbalun binisbati ilama qabla hatta. Datangnya Nabi Musa, nih dengerin, ketika umatnya Nabi Musa menyembah anak sapi tadi, posisi Nabi Musa kan lagi di luar, belum balik ke tempat penyembahan tadi. Nah, artinya ketika sapi itu disembah, maksudnya anak sapi pedet, Nabi Musa kan posisinya belum pulang. Oke? Nah, kepulangan Nabi Musa, berarti kan kepulangan Nabi Musa, motor lu rubuh kali, tuh ngentung, liatin loh. Motor jelek, boleh kredit. Enggak, yang bunyi tadi apa? Kepulangan Nabi Musa itu kan belum terjadi ketika terjadi proses penyembahan anak sapi yang dibikin oleh tadi Musa Samiri tadi. Nyambung nih. Ini sepakat dalam arti cerita dalam Yahudi ya seperti itu, cerita dalam Nasrani ya seperti itu, cerita dalam Islam pun seperti itu. Ada, karena kalian pada males saja, males baca, gitu loh. Samiri itu terjadi. Bahkan ada kartun itu, kartun yang menceritakan dalam ajaran Nasrani. Loh, serius gitu loh. Nyambung ya. Nah, itu maksudnya yang dimaksud ingkanal fi'lu ba'daha mustakbalan. Oke. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya ayat hatta yarji'a ilaina Musa. Hatta itu bermula hatta harfu ghayatin, itu huruf goyah, huruf maksimal.
huruf yang menunjukkan makna mentok maksimalnya sesuatu. Penyembahan sapi itu masih terjadi sampai datangnya Musa, ngerti? Jadi hatta itu kan berarti goyah, nyambung kan? Nah, itu maksudnya harfu goyatin wanasbin dan huruf nasob. Dikategorikan hatta ini huruf nasob, walaupun sejatinya hatta itu kan huruf jar tadi, sejatinya gitu loh. Cuman gampangannya kategorikan nasob juga, walaupun yang menasobkan an, kan gitu. Oh gitu loh, nggak usah rancu. Yarji'a bermula yarji'a, fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari'. Disimak Adi meleng mulu. Memang lapar Adi? Iya kali ya. Aska kok lapar kali lu ngantuk ya? Terus ngapa ngantuk? Gue laporin sama Sarip lu. Sembarangan. Odon mana Odon? Apaan? Bohong ah. Orang tadi aja suruh Iqbal ngambilin mie. Ketiduran kali, coba lihat, tengok Bin. Ketiduran kali Odon. Loh tadi kan sore lu ngapain Don? Bang Iqbal Pak. Emang lu minta mie Bal? Aldi ngomongnya Iqbal katanya. Loh tadi kok perempuan musa kasih susu, serius. Cuman gua ngeliatin Bude nyapuin di sana sama Manya Piti, gua empet aja, ya enggak? Datang anak buahnya Lia, utuk-utuk pada ngumpul. Udah anak Kupang kalau udah sore udah nggak bisa ikut ngaji besok-besok, ngerti? Di sini baca wiridan. Jangan begitu, besok-besok dikoordinir Santi, Lia, yang udah tua-tua lu. Temen lu pagi-pagi kerjainnya sama Bella, lu sekolah siang. Ya, ngerti ya, beri bantuin. Loh diingat. Udah berkali-kali saya kasih tahu sama kalian. Khidmat itu mempunyai porsi minimal 40% dalam manfaat dan barokahnya ilmu. Ini kalian catat. Ini orang pada males nih. Lu bersihin sendiri kamar mandi kalian, rapin itu khidmat namanya. Nggak usah mikirin ntar saya digaji. Wah males saya itu bekas dia, enggak. Itu rusak otak lu. Cuman jangan andel-andelan. Ngerti maksudnya? Tuh khidmat namanya. Bangun khidmat yang benar mentalitas kalian. Udah Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Enggak usah cari nilai di mata manusia. Allah pasti melihat. Sekecil apapun kotoran yang ada, kalian bersihkan, itu akan dinilai oleh Allah. Nah, itu ada dalam kitab Tanqihul Qaul yang ntar malam mau dihaji. Adik jangan ngantuk lu. Lu pikir kakek sedang bercerita? Lah itu tinggal ngantuk. Enak aja ya. Apa lu Win? Pas 4:30 tidur, bangun susah banget ya. Kudu semangat pokoknya, ini ya gitulah. Oke, mana tadi? Fi'lun mudhari'un itu fi'il mudhari' mansubun yang dibaca nasab. Bi'an dengan an, itu harokatin, ntar lu bacanya bana lagi. Iya kan? Bi'an dengan an, mudmarotan hale disimpan. Disimpannya wujuban ai izmaron wujuban, dengan penyimpanan yang wajib. Ba'da hatta, setelah hatta. La bi hatta, tidak dengan hatta. Nafsiha, nah itu nafsiha. Nah itu kan itu taukid, yaitu zatnya hatta, dirinya hatta, maksudnya zatnya hatta. Jadi yarji'a itu yang menasobkan hatta, tapi sejatinya yang menasobkan bukan hatta dirinya hatta, bukan, tapi yang menasobkan an yang disimpan dengan wajib. Maka kan yang seperti itu nggak perlu saya ulang, udah jelas kan? Lah kan contoh udah ada.
di penjelasan pun sudah ada, itu maksudnya. Li'annaha, nah ini alasannya, ini keren nih. Li'annaha ini alasannya, karena sesungguhnya hatta sabata itu tetap, itu telah tetap apa jarruha mengejarkannya hatta lil asma'i terhadap isim-isim. Fawajaba maka wajib. Ngapain Pin? Panas. Nah, udah lu beliin obat belum? Panadol. Panadol mulu sama dongok lu. Udah serius. Kalau panas gitu kan berarti ya minum air putih, kan air putih adem. Loh iya apa enggak? Malah panadol. Nambah stres. Lah iya kan? Ada vitamin C no. Apa kemarin Kong? Vitamin anak-anak. Ya. Lah bener. Ya udah kalau udah minum obat mah. Lah masalahnya kan saya tahu tadi. Lah pas mau maghrib, lu ngapain? Don, nyari mie mak buat Bang Iqbal. Gitu ngomongnya. Nah, kan saya pikir kan artinya kan sehat-sehat saja kan. Lah. Oke lanjut jadi ngurusin odon mulu. Fawajaba maka wajib apa nisbatul amal, menisbatkan amal huna di sini. Di sini apa? Ya dalam ayat hatta yarji'a ila Musa, atau dalam konteks nasabnya fi'il mudhari. Nyambung. Tuh. Li'an terhadap an mudmarotan hale disimpan. Ini keren kaidahnya. Nih, li'anna awamilal asma'i, karena sesungguhnya amil-amilnya isim, maksudnya amil-amil yang mengamalkan isim. Hatta itu kan huruf jer. Nyambung. Kalau huruf jer itu cirinya apa? Cirinya isim. Oh gitu kan? Nah itu maksudnya li'anna awamilal asma'i, karena amil-amilnya semua isim. La takunu itu tidak ada apa awamilul asma. I'rab yang benar, logat yang benar. Awamila itu menjadi amil-amil fil af'ali di dalam fi'il. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya itu awamilal af'al, atau li'anna dzalika, karena itu ciri amil-amilnya isim tidak boleh ada pada amil-amilnya fi'il. Yanfi itu mentiadakan apa dzalik al-ikhtisoso pada ciri khusus. Qala mengatakan hu pada ini pendapat, itu pendapat li'anna awamilal asma la takunu awamila fil af'al al-faqihiyu. Siapa Imam al-Faqihi fi sarhi al-milhati, dalam sarah kitab namanya Al-Milhah, Milhatul I'rab. Begitu loh. Milhatul I'rab itu kalau perlu ya nanti saya baca. Belilah. Kitabnya bukan kitab kuning, putih. Nggak tahu kalau sekarang udah dicetak berupa kitab kuning apa belum gitu. Nyambung itu. Ini maksudnya begini. Hatta kan tadi disebutkan. Hatta itu di dalam nasabnya fi'il mudhari kan termasuk yang menasabkan fi'il mudhari, tapi sejatinya yang menasabkan kan bukan hatta, karena hatta itu huruf jer. Nah terus yang menasabkan mudhari siapa? An yang wajib disimpan. Oke nyambung nih, diperhatikan. Nah ketika hatta adalah merupakan huruf jer itu kan cirinya isim. Oh gitu loh. Maka itu tadi li'anna awamilal asma la takunu awamila fil af'al. Amil-amil yang menasabkan pada isim itu tidak bisa menjadi amil yang bisa mempengaruhi fi'il. Hatta enggak menasabkan fi'il mudhari, tapi yang menasabkan fi'il mudhari sejatinya adalah an yang wajib disimpan. Oke nyambung. Ini kaidah keren loh, kaidah dari Imam Al-Faqih dalam Syarah Milhatul I'rab.
Itu kalian garis bawahi. Ya mulai dari itu tadi. Yarji'a fi'lun mudhari'un yang atasnya mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da hatta la bi hatta nafsiha. Nah itu kaidah itu. Li'anna sabata jarwa lil asma fa wajaba nisbatul amal huna li an mudmaratan. Oke? Dapat Mbah Husen. Nyambung ya? Nah, ini kaidah keren loh, bener. Kalau menurut saya itu keren sekali. Akan kalian kitab Milhatul I'rab aja kan nggak punya pada? Punya nggak? Siapa yang punya? Yuk jari. Apa lu tung? Begini ya. Pora-pora lu kentung sampai punya, keren. Lah iya kan? Nyambung. Ini keren kaidah. Keren kalau kalian mudeng, kalau nyambung, kalau paham. Kalau nggak paham, Pak Ustadz ngomong apa tahu? Kan gitu kan? Sembarangan. Maka kan dari kemarin saya sampaikan, usahakan kalian ngaji apapun itu klik, nyambung, connect. Ketika kalian ngaji itu connect, pasti semangat yang terjadi. Apapun, melakukan hal apapun yang positif tapi begitu loh. Maka yang terjadi akan semangat, energik dilakukannya, dikerjakannya pun dengan happy, dengan senang. Nah melakukan sesuatu dengan happy, dengan riang, dengan senang itu loh. Itu yang menyebabkan transformasi ilmu itu cepat ke dalam pemikiran kita. Jangan dianggap ilmu ini sebagai beban, begitu loh. Apa yang semalam udah saya bilang. Ilmu nahwu ini ya termasuk ilmu fikih, ilmu biasa, kecuali ilmu tarekat, kecuali ilmu suluk. Kalau ilmu itu memang harus kritis, harus. Kan saya udah wanti-wanti sama kalian. Andai kan saya salah, kritik saya. Paham maksudnya nih? Loh ini konteksnya ilmu. Dan ini bukan su'ul adab. Jangan nakut-nakuti santri kualat. Ini bukan wilayahnya. Ngerti maksudnya? Apalagi kalau kalian yang udah pada kuliah sebagai mahasiswa, kan kritis itu penting. Ngerti kan? Nah, kecuali dalam ilmu suluk lain cerita. Kalau itu mah begitu loh. Jadi saya pun nggak apa namanya, udah berkali-kali saya sampaikan nggak mau terjadi pembodohan massal. Saya kan gitu kan. Wah santri harus nurut, harus nunduk gini enggak. Silahkan kalian kalau memang kira-kira. Tapi bukan berarti songong, paham maksudnya nih? Ngerti kan? Harus dibedakan, begitu. Ini wilayah ilmu, gitulah. Ya tahu banyak pembahasan fikih. Ya kan para imam itu kan beda pendapat. Kenapa ada Imam Hanafi, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali? Pendapatnya kan beda-beda. Tapi Imam Syafi'i tetap takzim kepada Imam Malik. Walaupun pendapatnya beda, ngerti? Bahkan Imam Syafi'i, dengerin, umur 12 tahun, Imam Syafi'i kan umur 6 tahun udah hafal Al-Quran. Umur 12 tahun udah hafal hadis muwatta'nya Imam Malik. Imam Malik mempunyai karangan kumpulan hadis namanya Al-Muwatta'. Kan kalian punya kitabnya kok enggak kan? Lihat juga kan enggak pernah. Loh iya kan? Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu udah. Sunan Nasa'i kan enggak pada gablek. Halo. Iya kan? Lah Pak Ustadz punya lah. Sunan Abu Dawud, Sunan Al-Muwatta' aja punya saya. Begitu. Nah itu pentingnya yang kemarin saya sampaikan, kalian ini sebenarnya potensi alim. Alim itu kan bahasa Arab, pinter kalau bahasa kita. Apabila kesempatan ini benar-benar digunakan yang benar, bukan untuk main. Beta pandai. Ya, kalau beta rajin baca,
Kalau beta hanya pintar gambar-gambar, alah muka lu gambar sendiri, lu lihat sendiri, lu ketawain sendiri, lu ngerti gak? Rambutnya 3, ya, lu itu, aduh. Oke dah. Lanjut, itu kaidah keren kalau diinget-inget. Ilaina bermula ayat ilaina itu jarun huruf yang mengejirkan yaitu ila. Wa majrurun dan yang dimahal jer yaitu na. Musa bermula ayat Musa, fa'ilun itu sebagai fa'il kan hatta yarji'a ilaina Musa. Karena fa'il dibaca rofa. Wa alamatu rafihi dan bermula alamat rofa'nya Musa dhammatun itu dhammah muqaddaratun yang dikira-kirakan. Alasannya lita'adzuri karena uzur. Lah kok uzur memang kenapa Musa? Li'annahu karena sungguhnya lafadz Musa ismu maksurin itu isim maksur. Apa isim maksur? Apa pri? Apa Santi? Ya lazimah. Ya layinah. Iya, lu nggak gila ya udah bagus. Lah iya kan? Kalau ya itu mangkus. Alah, alif apa? Alif apa? Alif lazimah. Alah. Lu ngaku pinter-pinter dari Hongkong. Makanya daya ingat itu penting. Isim mangkus, isim maksur itu kan harus di luar kepala. Kan isim terbagi 3. Pertama isim soheh, seperti Umar, Muhammad, ya Zaid, kan soheh. Yang kedua namanya isim mangkus, isim yang akhirnya berupa ya, makanya mangkus. Ketika enggak dimudhofkan dan ketika tidak kemasukan al, ya-nya hilang. Qadin, hadin, romin itu asalnya qadiyun, romiyun, hadiyun, kan gitu. Tapi kalau dimudhofkan qadil qudati, ya-nya muncul, makanya mangkus. Atau kemasukan al qadi, itu ya-nya ada. Tapi kalau sendirian, makanya Roma Yarmi kan fahuwa romin. Oke, makanya mangkus namanya. Lah, cara gampang memahaminya seperti itu. Itu mangkus. Mangkus kan dikurangi. Gitu loh. Hurufnya ya itu dikurangi. Lah kalau maksur itu diringkas. Qasar itu loh. Ya rofa, nasab, khofat. Ya begitu tulisannya. Bacaannya ya begitu. Ja'a yarji'a ilaina Musa, dorobtu Musa, marortu bimusa. Itu namanya isim apa tadi? Isim maksur. Itu cara memahaminya begitu, macam-macam. Memang kalian pikir pendalaman ilmu nahwu itu semudah yang kalian bayangkan? Enggak. Tapi ketika kalian sudah mengkristal, udah paham, gampang. Mau didebat orang 25 juga pakai udengnya gede-gede. Kalau emang salah, nggak peduli. Paham maksudnya? Itu berpegang sama pendirian. Gitu loh. Aska nih umpamanya debat sama orang-orang yang wah, kalau emang Aska menguasai lawan. Lo kerjaan saya dulu dari dulu begitu dari kecil. Sampai sekarang kok gua masih kecil. Ngerti maksudnya? Nggak takut debat. Makanya sekarang saya udah males debat. Gitu loh, karena dari kecil dari saya nyantri saya udah diajar debat sama kiai kemana nih musyawarah bausul masail saya selalu diajak. Oh gitu loh. Nanti kalau debat walaupun saya yang kamu debat nggak usah takut. Kita diajarin sampai itu Ki Abdullah Rifai itu lah yang mantunya Mbah Madun Pondoan. Mbah Madun gelarnya si bawehnya Pulau Jawa. Emang lu pikir gemeng-gemeng apa? Lah itu kalau nggak mateng dalam ilmu alat nggak bakalan. Loh gitu loh maksudnya.
Wal masdaru dan bermula masdar, al munsabaku yang terbangun, yang terbikin, terbentuk, min an dari an, wama dan fi'il mudhari, isinya ma, ba'daha, lah nyeplosin ma fi'il mudhari itu kalau kalian nggak paham, masa wama dan barang dan sesuatu, lu ya ceplosin aja. Karena saya ketika mengartikan itu seperti itu, maka saya sampaikan sama kalian ya seperti itu. Wama dan fi'il mudhari, ba'daha yang setelah hatta, setelah an, majrurun itu yang di mahal jar bi hatta oleh hatta. Nah itu kan hatta yarji'a. Nah yarji'a itu kan fi'il mudhari. Dibaca apa? Nasab, yang menasabkan apa? Annya wajib dibuang. Nah isinya an dan yarji'a itu di mahal, di takwil. Nah, itu ada tuh. Wa takdiru dan kira-kiranya itu ila ruju'i Musa. Tuh hatta dimaknai ila ruju'i Musa, sampai kembalinya Musa. Wal ghalibu dan bermula normalnya fi hatta dalam hatta, antakuna itu bahwasanya ada apa hatta, ada itu lil ghayati menunjukkan makna ghayah. Ghayah itu maksimal tadi, cuman hatta di sini ditafsiri dengan ilah gitu loh. Kahadhil ayati, seperti ini ayat. Perhatikan, kalau hatta menunjukkan makna ghayah, wa alamatuha dan bermula alamatnya hatta yang menunjukkan ghayah, solahiyatu ila itu, awas, solahiyah itu dari kalimat solah, soluha yasluhu, solahan, patut, layak. Kemudian dikasih ya nisbat, ditambahin tak, solahiyah. Berarti gak usah keder. Solahiyatu ila itu kepatutannya ila, fi maksudnya kepatutannya, kemasukan maknanya ila, fi maudhi'iha dalam tempatnya hatta. Watakunu, nah itu makna yang pertama. Hatta terkadang mempunyai makna goyah. Goyah itu kan ila, ngerti kan? Yang kedua, watakunu dan ada apa hatta, ada itu li ta'lili menunjukkan mana taklil. Apa taklil? Elat atau alasan. Nah ini contohnya, nahwu harokatin aslim hatta tadkhulal jannah. Aslim, masuk Islamlah siapa kamu, hatta tadkhula, sehingga, nah itu sampai atau karena atau supaya masuk siapa kamu, itu hattanya li taklil al jannata pada surga. Nah hatta yang mempunyai makna taklil, wa alamatu solahiyati kai, wa alamatuha dan bermula alamatnya hatta yang maknanya taklil. Nah gitu loh. Wa alamatuha, saya ulangi artinya yang benar. Wa alamatuha dan bermula alamatnya hatta yang maknanya taklil, solahiyatu kai itu patutnya huruf kai, fi maudhi'iha dalam tempatnya hatta. Nyambung kan? Jadi hatta mempunyai dua makna. Pertama hatta goyah, cirinya tempatnya hatta bisa kemasukan ila. Ila maknanya ke atau sehingga itu loh. Oke. Yang kedua hatta mempunyai makna taklil, alasan, elat. Cirinya tempatnya hatta bisa kemasukan huruf kai. Contohnya aslim hatta tadkhulal jannah, masuklah kamu Islam supaya kamu bisa masuk surga. Oke. Tuh. Dengan ngaji seperti itu memang lu pikir ecek-ecek? Enggak sembarangan. Ono siapa yang datang? Pin. Perasaan bunyi klecek gitu. Oke lanjut. Wakot sebenarnya saya pikir sampai bisa titik itu masih banyak. Wakot afhama dan betul-betul telah memberi pemahaman apa kalamuhu. Sabin.
Nggak ada orang. Wah, berarti setan. Ya. Ini bawaan lu, Tung. Setan rau bacang, bacaan bawa kemari apa, Tung? Iya. Kentung ini kacau ya. Aduh. Perhatikan, ya, kayak kentung itu ngajinya kalau connect pasti akan serius, Tung. Lu kan nggak nyambung kan? Dikit-dikit ya. Nyambung kok dikit-dikit kok nyambung ya. Tung. Nah, itu jawaban yang nggak pasti, sama Kelvin semalam. Lu ada kabel pin? Nggak ada, Pak. Jawaban malas ya seperti itu. Paham maksudnya? Jawaban yang nggak tanggung jawab. Jadi simpel aja, nggak ada. Nyari aja belum. Ngerti maksudnya? Nah, sama seperti, jangan begitu. Paham maksudnya? Latihan tanggung jawab. Cari dulu. Itu maksudnya. Usaha dulu. Oke. Waqad afhama, dan betul-betul telah memberi pemahaman apa kalamnya musonib al istiqbala pada mana istiqbal. Sartun itu menjadi syarat lintisabil fi'li terhadap nasabnya fi'il mudhari' ba'da setelah hatta. Nah, kan tadi dijelaskan oleh musonib in kanal fi'lu ba'daha mustaqbalan. Artinya kalamnya musonib, pengarang kitab matan, kan memberi pemahaman bahwasanya hatta bisa menasabkan fi'il mudhari' kan dengan catatan harus menunjukkan zaman istiqbal, kan gitu. Nah, summa ingkana, perhatikan. Summa ini pendalaman. Summa ingkana, kemudian jika ada apa istiqbaluhu, istiqbalnya mudhari', ada itu bin nadhari dengan memandang, li zamani takallumi terhadap zamannya pembicaraan. Kalau takalum kan pembicaraan. Kalau mutakalim kan orang yang berbicara. Ini harus kalian bedakan. Takalum itu masdar. Takallama ya takallamu, takalluman. Makanya takalum bacanya. Jangan itu mutakalim, Pak, kurang mim. Bukan, takalum. Gitu loh. Li zamani takallumi terhadap zamannya pembicaraan, fanasbu maka bermula membaca nasab. Ono bunga yang benar, mainan nama Sandi. Mainan apaan lu? Fanasbu maka bermula membaca nasab, wajibun itu wajib. Khina idin ketika ini apa? Ingka nastiqbaluhu binadhar di zamani takallum, gitu loh. Kal ayati, seperti ayat as-sabiqati yang telah lalu, yaitu ayat hatta yarji'a ilainamu Musa, kembalinya Musa itu mustakbal kalau dibandingkan dengan kumpulnya umatnya Nabi Musa menyembah sapi, nyambung. Nah, paham kan itu ya? Tuh. Wa nahwu faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Faqatilu maka perangilah siapa kalian semua, alati pada fi'ah, pada kelompok, tabghi yang apa namanya, yang bugot, yang melawan siapa alati, hatta tafi'a sehingga kembali siapa alati ila amrillah. Mustakbalun itu termasuk zaman mustakbal. Nah itu loh, hatta tafi'a, sampai kembali. Nah, sampai kembali kalau dibanding dengan ayat faqatilul lati tabghi itu mustakbalun, mustakbal bi'tibari zaman takallumi, dengan menghitung zamannya pembicaraan bil amri dengan fi'il amar. Faqatilu kan fi'il amar, ya kan? Bil amri dengan perintah, bil qitali dengan perang, wa ilqaihi dan menyampaikannya amar ilal mukhatabi kepada mukhatabi dengan qital. Jadi ketika orang disuruh memerangi kelompok yang
bugot itu melawan, maka itu apa hatta tafi'a itu menunjukkan zaman mustakbal ketika dibandingkan dengan ayat faqatilul lati tabghi. Ngerti kan? Nyambung? Oke. Wa in kana, dan jika ada apa zaman mustakbalan itu mustakbal binisbati dengan dinisbatkan ilama terhadap perbuatan qabla yang sebelum hatta khosotan hal tertentu min ghairi tibari takallumin dengan dari tanpa menghitung pembicaraan fawajani, maka itu ada dua wajah, dua cara. An-nasbu yaitu membaca nasab, warraf'u dan membaca rofa. Kalau zamannya, zaman mustakbalnya dinisbatkan ibaratnya kepada lafaz sebelumnya dengan tanpa menghitung waktu berbicara, maka ada dua, fi'il mudhari'nya bisa dua. Ini nanti kalian terus ini sulit. Maksudnya dua bagaimana? Mudhari'nya boleh nasab, mudhari'nya boleh rofa. Lah kok bisa begitu? Wabi dan dengan wajani quri'a dibaca apa fisab'ati dalam qiraah sab'ah. Quri'a dibaca naibul fa'ilnya ayat itu fi qaulihi. Quri'a dibaca fisab'ati dalam qiraah sab'ah apa fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala, yaitu ayat wazulzilu hatta yakular rasulu. Nah, itu ada dalam qiraah sab'ah diakui, ada yang baca yakula kan nasab. Nyambung. Ada yang baca yakulu. Paham? Nah, ini tolong perhatikan. Wazulzilu dan digonjang-ganjingkan siapa kaum hatta yakula bersima, sehingga berkata siapa ar-rasulu rasul. Perhatikan. Fa inna qaular rasuli, maka sesungguhnya ucapan rasul mustakbalun itu zaman mustakbal bin nisbati dengan dinisbatkan dibandingkan ila zamani zilzalihim pada zaman gonjang ganjingnya kaum. Wa ingkana dan sekalipun ada apa kaular rasul, apa zilzal madhian itu madhi bin nisbati dengan dinisbatkan ila zamani takallumi pada zamannya takallum pembicaraan. Wa huwa dan zaman takallum zamanuhu itu zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka wazulzilu hatta yakular rasulu, yakulanya bisa dibaca nasab yakula, bisa tetap utuh dibaca rofa yakulu. Fa inin tafa, maka jika hilang apa al istiqbalu zaman istiqbal bi an urida, gambarannya bahwa dikehendaki bima dengan perbuatan ba'daha yang setelah hatta apa al halu hal tahkikon dengan zaman dengan tahkik kenyataan au hikayatan atau dengan hikayah menceritakan fahiyah, maka bermula hatta harfu ibtidain itu huruf ibtida. Perhatikan, ini lama lain hatta. Hatta itu bisa disebut huruf ibtida. La jarotun tidak huruf jer. Wama dan bermula lafat ba'da yang setelah hatta khina idin ketika ini urida al-hal urida ba'da al-hal yajib itu wajib apa rafuhu membaca rofa ma ba'daha litajarrudihi karena sepinya ma ba'daha anin nasibi dari, berarti kan fi'il mudhari'. Anin nasibi ini sulit. Anin nasibi dari amil yang menasabkan wal jazimi dan yang menasabkan. Wa yajibu dan wajib ma'adzalika bersama itu
litajarrudihi anin nasibi wal jazim ayyakuna, apa bahwasanya ada apa ma lafat qoblaha yang sebelum hatta, sababan itu menjadi sebab lima terhadap kejadian perbuatan ba'daha yang setelah hatta. Li'anau, karena sesungguhnya kejadian pemeriksaan, perhatikan, lama batola, ketika batal apa al ittisalu, korelasi, persambungan, keterikatan, al-lafziyu yang bangsa lafat, bainahuma udah ada, ai bainama qoblaha wa ma ba'daha, ai ma tegasnya perbuatan, qoblaha yang sebelum hatta, wama dan perbuatan ba'daha yang setelah hatta, wadzalika dan bermula, pokoknya arti dulu aja ntar baru jelasin. Wadzalika dan bermula itu semua ayyakuna ma qablaha sababan lima ba'daha litamamil kalami, itu untuk kesempurnaan kalam, qabla hatta sebelum hatta. Wajaba yang wajib ingza dzalika ketika itu, tamamil kalam qabla hatta, apa tahakkukul ittisal, menyatakan keterikatan al maknawi yang bangsa makna. Kalau yang atasnya persis itu kan al ittisal al lafzi, keterikatan lafaz. Nah, keterikatan lafaz dengan keterikatan makna kan beda. Ngerti kan? Ini kelas menengah bener ini pemahamannya. Lu mah yang baru-baru kagak bakalan paham kalau nggak serius. Kenapa kok disebut tahqiqul ittisal al ma'nawi? Likaunima, karena adanya perbuatan ba'daha yang setelah hatta, sababan itu menjadi sebab, amma dari perbuatan qabla yang sebelum hatta, litahaqqukil ghayati, untuk menyatakan goyah tujuan, alati yaitu goyah, ia yang bermula alati, madluluha itu madlulnya hatta, nahwu marido zaidun. Perhatikan ini ada baru, makanya baru biar kelar sampai contoh itu biar enak kalian. Marido sakit siapa? Zaidun, Zaid. Hatta annahum sehingga sesungguhnya keluarganya Zaid, teman dekatnya dan lain sebagainya, layar juna itu tidak mengharapkan siapa mereka hu pada Zaid al-ana sekarang. Perhatikan, fala yarjuna, Zaid sakit sampai keluarganya tidak ada harapan. Kan itu ada kalimat hatta annahum la yarjuna. Oke? Sampai keluarganya Zaid tidak mengharapkan kesembuhannya Zaid. Nah, fala yarjuna, maka bermula lafaz la yarjunahu, khalun itu zaman khal. Kan Zaid udah sakit, ngerti kan? La yarjuna nggak ada harapan kan zaman sekarang. Paham nggak? Diperhatikan ini sulit. Li'anahu, karena sungguhnya lafaz fala la yarjunahu fi kuwati qaulika, itu dalam kekuatan ucapan kamu, wahwa al-ana, wahwa dan bermula Zaid, al-ana dalam waktu ini, itu la yurja, tidak diharapkan, maksudnya tidak diharapkan kesembuhannya. Wa musabbabun, dan itu yang menjadi sebab, amma dari perbuatan qoblaha yang sebelumnya hatta. Kenapa? Bagaimana kok nggak ada? Kok menjadi sebab? Li'anna adamar roja, karena sungguhnya tidak ada harapan. Musababun itu disebabkan anil marodi, dari sakit. Zaid sakit sampai tidak, sakitnya kritis parah, sampai keluarganya tidak ada harapan sembuh. Tidak ada harapan itu kan disebabkan oleh apa? Sakit parah. Ngerti maksudnya? Ngerti kan? Lah ini perlu penelaahan. Wah, apa tadi? Itu kan yang hatta
maknanya apa tadi? Goyah. Wa fudlatan, dan pada nama fudlah li'annal kalama, hatta yang sebelumnya itu kan tadi mana tadi, ntar lu biar nyambung kalian kan. Faya harfu ibtidain, ya kan? Bukan atau mana itu, mana tadi? Tahqiqon au hikayatan faya harfu ibtidain, ya iyalah. Wa fudlatin, nah atof kepada harfu ibtidain dan huruf fudlah li'annal kalama, karena sungguhnya kalam tamma itu menjadi sempurna apa kalam qoblahu yang sebelumnya, sebelum kalam bil jumlatil fi'liyati dengan jumlah fi'liyah. Oh bukan wa fudlatun gitu loh. Dan kalam layar juna itu bisa disebut atof kepada halun. Saya ulangi, fala yang atasnya persis itu loh. Fala yarjuna kan halun. Oke? Nah ini wa fudlatun dan fudlah. Nyambung. Biar konek kalian. Li'annal kalama, karena sungguhnya kalam tamma itu sempurna apa kalam qoblau yang sebelumnya. Fala yarjuna bil jumlatil fi'liyati dengan jumlah fi'liyah. Kan awalnya kalimat hatta ini loh bisa disebut fudlah. Fudlah itu lebihan. Kenapa fudlah? Kan sebelum jumlah sebelumnya kan marido zaitun. Zaid sakit kan jumlah fi'liyah. Kan udah sempurna kan? Nah ditambahin hatta annahum la yarjunahu al-ana. Hatta itu loh termasuk lafaz yang dimasuki hatta bisa disebut namanya fudlah lebihan. Kenapa? Jumlah yang sebelumnya yaitu lafaz marido zaitun itu sudah sempurna tamam. Nyambung? Oh, jadi hatta yang di situ disebut fudlah. Nah besok lagi dah warobiuha au. Itu kalian hafalin tuh. Nih dengerin. Kalian yang niatnya cemen, yang niatnya setengah-setengah, ini termasuk, dengerin perempuan juga semuanya. Apalagi kalian punya niat yang ibaratnya lotoy. Ini syair, ini satu tutup. Jangan lu pikir gua nggak hafal itu syair. Itu termasuk motivasi ketika saya nyantri. La astas hilanas, lu liatin kitabnya, bener apa salah gue baca syairnya, biar tahu gue apal gue nggak cemen-cemen. La astas hilanas so'ba au udrikal muna famangkodatil amalu illa lisobiri. Itu saya apal dan saya praktekkan. Maka saya nggak pernah ngeluh, nggak pernah cemen kaitannya tantangan-tantangan yang ada. La astas hilana so'bah, akan saya hitung enteng as-so'bah pada perkara sulit. Ngaji begini kecil saya selesaikan, saya deres. Ngerti maksudnya? Itu la astas hilana so'bah au udrikal muna. Nah itu contohnya au yang menasobkan udrika, asalnya adroka yudriku udriku. Sampai saya mendapatkan almuna pada cita-cita. Timbang kurang tidur, kurang makan, kurang istirahat biasa, akan saya kejar, akan saya lawan sampai saya udrikal muna. Itu au maknanya goyah, sehingga maknanya hatta atau ila. Nyambung itu. Famangkodatil amalu, maka tidak akan pernah terrealisasi al-amalu cita-cita illa lisobirin, kecuali bagi orang yang sabar. Jangan cemen. Oh, ngerti maksudnya? Itu saya apal dan saya amalkan sampai sekarang. Maka saya jadi orang nggak gampang nyerah, nggak gampang ngeluh, nggak gampang cegukan. Karena itu motivasi saya dari dulu seperti itu. Lah itu lah benar.
Termasuk saya membaca sejarah-sejarah orang-orang besar. Sejarahnya Bung Karno gimana. Kan kondisi ketika itu belajar susahnya luar biasa. Masa zaman sekarang sekolah udah gampang, masih ada orang alasan putus sekolah. Apapun alasannya. Paham nggak maksudnya? Iqbal kalau perlu lu main saja dibangun, kuliah. Ngerti? Ya. Mau berhenti kayak ini, masa kalah sama Yusuf lu? Nah, terus gimana Pak? Lalu kerja, udah tua, ya Pak. Mau kerja apa aja kerja, iya kan? Wah saya, kalau kan cerita berarti minta, mulai dari Satpol PP, alah cemen kalau gue bilang. Berarti maksudnya, itu sih terserah lu. Ntar kalau gue larang disangkanya gue membelenggu kemauan lu, terserah hati nurani lu. Lu emang gak disampaikan sama Marti minta, ngomong aja minta sama gue. Ngerti maksudnya? Terserah ntar sangkanya. Orang dulu saya pengen jadi Satpol PP biar punya seragam kan gagah gitu kan. Lah iya. Nah, kalau seragam begitu malah gue beliin aja pakai hansip. Ya Pri, ntar tadi Jatinegara kan lah kudu semangat. Ngerti Dre? Yang kayak Andre itu adik lu, abang adik udah ngantuk berdua. Ya kan? Oke dah. Besok inget-inget itu au. Berarti huruf yang keempat. Karena masih 3 lagi kan yang menasobkan mudhari dengan an yang wajib dihubung kan ada 6. Nah, kan baru 2 kan? Baru 3 sama tadi. Nah, besok yang keempat, oke? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.